Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Susanti. Di sini saya akan membacakan jawaban dari tugas video pertama untuk dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang Bimba? Oke. Untuk Bimba sendiri di sini adalah proses bimbingan minat belajar dan juga membaca anak, sehingga anak menjadi generasi pembelajar sepanjang hayat. Tapi Bimba tidak hanya mengajarkan membaca dan juga belajar, karena Bimba juga berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Dan di sini Bimba juga menerapkan fun learning, individual system, dan small step system, di mana kita sebagai orang dewasa harus memahami anak. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan dasar pemikiran dan lahirnya kata Bimba. Oke, untuk dasar dan pemikiran lahirnya kata Bimba. Bimba sendiri diambil dari filosofi hidup manusia, yang dimana manusia ingin mencapai kebahagiaan. Dan Bimba sendiri di sini kita fokuskan kepada huruf M, yang dimana huruf M tersebut merah dan besar, yang berarti minat. Jika kita sebagai orang dewasa saja tidak ada minat dalam belajar, maka dalam proses hidup kita akan mencari kesalahan, bukan mencari solusi. Bahwa setiap manusia dewasa harus selalu mencari solusi dalam setiap masalahnya, seperti itu. Dan di Bimba juga mengapa harus menggunakan metode Bimba, karena di Bimba ini kita menggunakan tiga proses. Yang pertama fun learning, individual system, dan small step system. Contohnya, jika anak sedang mempelajari huruf A, I, U, E, O, kita tidak akan memperkenalkan huruf J. Kita tidak akan memperkenalkan huruf J, L, N, T, R, C. Jadi kita harus memahami anak, apakah anak sudah menguasai untuk huruf A, I, U, E, O tersebut atau belum. Dan kita juga harus memahami anak. Mengapa kita harus memahami anak? Apa yang anak sukai, apa yang anak benci, apa yang anak bisa, apa yang sudah anak kuasai. Disitulah kita harus pahami. Jika kita sudah paham, otomatis dengan proses yang tadi fun learning, individual system, dan small step system tersebut, kita akan mudah untuk mengajarkan anak dengan proses yang menyenangkan pastinya. Oke. Siapa saja sih yang harus mengikuti Bimba ini? Siapapun, kita sebagai orang dewasa, tapi tidak mungkin jika anak yang mengerti kita. Otomatis kita sebagai orang dewasa lah yang harus selalu belajar memahami anak, belajar cara menjadi guru yang baik, belajar cara menjadi orang tua yang baik, belajar menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, dan selalu belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Dan kapan sih kita bisa menggunakan metode Bimba ini gitu kan? Untuk waktunya dan di mana? Ataukah kita harus di sekolah, ataukah kita harus di rumah dengan guru yang datang? Oke. Kapan dan di mana? Kapanpun dan dimanapun kita bisa menggunakan metode Bimba ini. Jadi jika kita sudah menguasai prosesnya untuk fun learning, individual system, small step system, kita sudah menguasai prosesnya, kita akan memahami, oh anak ini begini loh, oh anak ini menyukai ini loh. Jadi kita harus memahami, oh jadi nanti saya harus seperti ini cara mengajarnya, seperti itu. Dan bagaimana sih cara menerapkan Bimba ini? Kita terapkan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, keluarga,
lalu lingkungan sekitar. Itu yang utama. Demikianlah jawaban-jawaban saya atas 2 pertanyaan dalam video pertama tadi. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.